Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kesempatan kali ini kita akan belajar IPS bersama Pak Arti. Baik anak-anak sekalian, masih di dalam kesempatan kali ini adalah tema 7 subtema 3, yaitu tentang keragaman kegiatan ekonomi. Dulu pernah kita membahas tentang keragaman kegiatan ekonomi. Baik, untuk kali ini bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan kita bahas adalah sesuai dengan bidang masing-masing. Yang pertama kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi di dalam keragamannya di bidang pertanian dan perkebunan. Perkebunan terjadi di daerah dataran tinggi, sedangkan pertanian di dataran rendah. Kegiatan dan pertanian dan perkebunan di sana akan membudidayakan berbagai macam jenis tanaman. Tanaman yang dibudidayakan berbeda-beda sesuai dengan jenis dan daerahnya masing-masing. Tanaman perkebunan yang biasa ditanam di daerah tinggi adalah tanaman teh dan kopi coklat. Sedangkan perkebunan kelapa atau tanaman kelapa adalah perkebunan di dataran rendah, bahkan bisa jadi di sekitar pantai. Kemudian di bidang pertanian adalah tanaman padi yang menjadi sebagai sumber pokok atau sebagai makanan pokok bagi penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bidang peternakan dan perikanan. Kegiatan perekonomian ini di bidang peternakan dan perikanan biasanya dikelola oleh masyarakat atau bahkan bisa juga oleh badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak antara lain adalah ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Hewan yang di laut biasanya dengan menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasa ditangkap oleh nelayan antara lain adalah ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini sebagai bahan industri makanan dan sandang. Makanan misalnya seperti sapi, ayam, bebek, ikan lele, kemudian ikan kakap, udang, kepiting. Yang bisa menjadi sumber sandang adalah seperti mungkin bulu kambing, domba, itu sebagai bentuk dari bahan dasar pembuatan sandang. Selanjutnya adalah kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan oleh mereka adalah pohon jati dan kemudian rotan. Dimanfaatkan sebagai bahan industri bangunan dan juga sebagai industri mebel. Hasil kegiatan ini biasanya diekspor untuk menambah devisa negara. Nah, anakku sekalian, selanjutnya kita akan membicarakan bidang-bidang kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat ini. Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan adalah kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya adalah tambang pasir, biasanya di daerah aliran sungai atau bahkan di pantai. Hasil dari kegiatan ini antara lain adalah pasir dan kapur bisa sebagai bahan baku bangunan, emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan, minyak bumi, gas bumi, batu bara sebagai bahan bakar, dan belerang sebagai bahan obat-obatan. Kegiatan ekonomi ini melibatkan bisa perorangan dan bisa badan usaha. Sumber daya alam ini yang bersifat tidak terbarukan, maka harus bijak di dalam pemanfaatannya. Kemudian di bidang industri,
Kegiatan di bidang industri berupa pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi barang jadi. Kegiatan industri ini biasanya dilakukan oleh pabrik-pabrik. Barang yang dihasilkan berkualitas dan bernilai jual lebih tinggi dibandingkan harga bahan bakunya. Contohnya misalnya pabrik makanan, pabrik minuman, konveksi, elektronik, dan juga otomotif. Kegiatan ini melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Nah, anak semuanya, di dalam kegiatan bidang perdagangan banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Tempat kegiatannya di pasar atau badan usaha tertentu, misalnya koperasi atau mungkin juga tempat-tempat wisata yang di sana diadakan sebuah kegiatan perdagangan. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Kemudian di bidang jasa, kegiatan ini merupakan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus, misalnya seorang dokter, seorang guru, seorang kurir, atau mungkin tukang bangunan, dan yang lain-lain. Dan bidang jasa ini adalah orang-orang yang punya keahlian khusus kemudian diperjualbelikan untuk melayani orang lain. Nah, anak-anak sekalian, dalam kesempatan hari ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ma at'amta nafsaka fawwalaka sodaqoh. Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Wa ma at'amta walada fawwalaka sodaqoh. Begitu pula makanan yang engkau berikan kepada anakmu itu pun dinilai sedekah. Wa ma at'amta zaujataka fahuwalaka shadaqah. Begitu juga makanan yang engkau berikan kepada istrimu itu pun dinilai sebagai sedekahmu. Wa ma at'amta khatimaka fahuwalaka shadaqah. Dan juga makanan yang engkau berikan kepada pembantumu, khodimahmu, itu juga disebut sebagai sedekah. Nah, anak-anak sekalian, kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban ayah atau kepala keluarga, dan sebaik-baik nafkah adalah yang halal dan thayyib, karena itu akan berpengaruh terhadap ruhiyah kita dan di dalam keimanan kita. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai di sini dulu, baru ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya dan bisa berguna bagi kehidupan kali ini.